Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Ya, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan yang terus kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Sungguh engkaulah pengharapan kami. Sungguh engkaulah perlindungan kami yang teguh. Engkau kota benteng perlindungan kami. Engkau kubu pertahanan kami. Engkau tanduk keselamatan kami. Suatu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada. Mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Percaya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Percaya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
berharap kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi mengharapkan kepadamu ya Allah. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi mengharapkan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Bersyukur, kami bersyukur. Sebab Kau Tuhan pengharapan kami. Sebab Kau Tuhan perlindungan kami. Kota Benteng yang teguh. Kau Tuhan perisai kami. Melakukan keselamatan pertahanan negara perlindungan kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Untuk kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Segala nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib.
Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Kau. Kau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau yang telah terbukti setia sampai hari ini. Kau tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini menyembah kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Tuhan Yesus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang berkuasa. Kami bersyukur. Kami ada di dalam tangan-Mu. Kami aman Tuhan. Kami tenang. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah, hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab hanya daripadamu lah datangnya pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Ajaib pertolongan-Mu Tuhan.
Ajaib pertolonganmu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu. Kami muliakan Engkau. Kami anugerah, kami tinggikan, kami muliakan. Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Oh Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Ya Allah baik. Sungguh baik. Kepadamu sajalah kami menyerahkan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam tangan. Kami tenang di dekat, dalam dekapan kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, sungguh baik, sangat baik. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu. Yesus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ajaiblah Engkau. Ajaiblah Engkau. Kami percaya kepadamu. Kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu.
Ya Allah, ya Allah, Kau baik, sangat baik, selamanya Kau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Sebab Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus. Engkau satu-satunya, Engkau segalanya. Kami bangga lain seperti-Mu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, menyanyikan Tuhan. Ya Allah Bapa, ya Allah, sucilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat nama Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, bersembunyi berharap dalam Yesus. Kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, bersembunyi berharap dalam Yesus. Ya, ajaib Tuhan,
penuh kuasa, sanggup memberikan keadaanku dalam tanganku seluruh hidupku. Tak akan goyah selamanya. Kaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Katakan tinggalkanmu setia menolong aku bersama Yesus. Yesus. Amin. Amin. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup memberikan keadaanku dalam tanganku seluruh hidupku. Tak ada goyah selamanya. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, aku berikan keadaanku dalam tanganku seluruh hidupku. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sungguh Engkaulah kekuatan bagi kami. Ya, kami tidak akan pernah goyah menghadapi badai sekalipun. Dan firman-Mu lah kekuatan itu. Waktu kami mau berakar semakin dalam di dalam firman. Semakin berakar dalam di dalam kasih. Sehingga kami tidak tergoyahkan oleh apapun juga dalam hidup. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewa. Pengharapan di dalam Engkau seperti Saul yang kuat. Bapak terima kasih. Ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti. Kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita masuk di dalam pasalnya yang ke-18 dari kitab Mazmur. Cukup panjang ayat-ayatnya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu boleh baca di Alkitab Bapak Ibu masing-masing dengan perlahan, dengan seksama. Karena saya percaya tentu ada banyak hal yang bisa kita belajar dari nyanyian syukur Daud. Nah, akan kita baca pagi hari ini. Minimal seperti berkali-kali saya katakan. Kalau kita mau belajar untuk menyembah Tuhan, baca saja kitab Mazmur. Maka perbendaharaan kata kita akan diperbanyak untuk kita bisa memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal tentang Tuhan, sehingga ketika kita menyembah,
Dan berkali-kali seperti saya katakan, ketika kita menyanyi, ketika kita menyembah, itu bukan hanya sekedar mengeluarkan kata-kata dari pita suara kita, tapi kita sedang berbicara kepada Tuhan. Kita sedang menyanjung Tuhan. Seperti kalau Bapak Ibu sampai hari ini yang masih suka memuji istrinya, memuji suaminya. Nah, seperti itulah saat kita menyembah Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu juga masih suka puji memuji satu dengan yang lain. Maksudnya dengan pasangan Bapak Ibu ya, bukan dengan orang lain. Oke, saya akan bacakan nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Dan saya percaya ada terlalu banyak hal yang sudah kita alami, terlalu banyak hal yang sudah kita lewati bersama Tuhan, dan sudah terlalu banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita alami, dan itu tentulah menjadi alasan yang kuat, dasar yang kuat untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan, untuk kita terus memuji-muji nama Tuhan. Tentu kita juga punya banyak pengalaman, seperti Daud mengalami banyak pergumulan dan mengalami banyak pertolongan juga dari Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan, karena tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Terlalu banyak. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Pada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang, dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awannya, bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diseriakannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas pas dunia. Karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidupmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Nah, ini ungkapan-ungkapan Daud tentang Tuhan. Betapa Daud menjadi satu pribadi yang mengenal dan memahami Tuhan dan bisa menggambarkan Tuhan dengan berbagai hal yang dia lihat dari alam semesta. Karena Daud menyadari penuh Tuhan berkuasa penuh atas alam semesta, dan Daud bisa melihat dari semua yang dia lihat di alam semesta, di balik itu ada kebesaran Tuhan. Jadi salah satu hal yang bisa sekali lagi kita jadikan pokok puji-pujian kita kepada Tuhan adalah perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Baik itu secara pribadi dalam hidup kita maupun perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam semesta ini. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lihat, bahkan kita rasakan dalam hidup kita. Jadi sebagaimana Daud mengungkapkan pujian syukurnya kepada Tuhan
melalui apa yang dia alami dan dia lihat di sepanjang hari-hari hidupnya. Nah, bagian yang kedua, kalau kita masuk di ayat yang ke-20, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Nah, hal yang kedua, yang berikutnya yang bisa kita belajar dari apa yang diungkapkan oleh Daud, seperti yang juga berkali-kali satu prinsip yang tentu saya percaya itu juga kita tahu dan kita pegang, bahwa kasih Tuhan itu memang tak bersyarat, Bapak Ibu. Tapi janji Tuhan itu bersyarat. Ini yang harus terus kita pahami. Jangan kita tidak seimbang. Ketika kita butuh Tuhan, kita baru teriak-teriak kepada Tuhan, menuntut Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, seperti berkali-kali juga sudah saya katakan, kasih Tuhan itu nggak akan pernah berubah. Kasih Tuhan itu nggak akan pernah bertambah dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan itu ya Tuhan sendiri. Sebagaimana Tuhan itu kekal, sebagaimana Tuhan itu absolut, sebagaimana Tuhan itu sempurna, nah kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita, itu sempurna, nggak bisa ditambah lagi. Udah absolut, udah mutlak. Nah, jadi kasih Tuhan itu memang tak bersyarat. Ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, nah saat itulah kita menerima dan mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Tetapi janji Tuhan itu bersyarat. Makanya seperti beberapa hari yang lalu, yang saat kita bicara tentang orang bebal, kan satu-satunya ciri-ciri orang bebal itu adalah berkata dalam hatinya bahwa Tuhan itu nggak ada. Nah, yang ironisnya dan tragisnya yang seperti saya katakan, justru saya menemukan ada begitu banyak orang yang menamakan diri Kristen, atau hanya karena dia beragama Kristen saja, itu dia lebih bebal dari orang bebal. Artinya gini maksud saya Bapak Ibu. Kalau orang bebal kan jelas dia ngomong Tuhan nggak ada. Sehingga dia memang berbuat suka-suka. Nah, cilakanya ada orang yang menamakan dirinya orang Kristen, waktu keadaannya baik-baik saja, dia berlaku seakan-akan Allah nggak ada. Dia suka-suka saja buat hidupnya. Tetapi giliran dia punya masalah, dia baru teriak-teriak, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan nggak tolong? Kenapa Tuhan jauh? Nah, itu kan lebih bebal dari orang bebal menurut saya, Bapak Ibu. Bukankah Allah kita itu Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan berkali-kali saya juga ingatkan, satu-satunya bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita, bukan kalau kita lagi doa merinding-merinding, wah menggelepar-gelepar. Bukan. Satu-satunya bukti Tuhan hadir dalam hidup kita adalah kita melakukan firman Tuhan. Sebagai bentuk kasih dan ketaatan kita, sikap hormat kita, takut akan Tuhan kita, bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Jadi jangan kita menjadi orang bebal yang lebih dari orang bebal. Waktu keadaan baik-baik saja, hidup suka-suka seakan-akan Tuhan nggak ada. Giliran punya masalah, baru teriak-teriak Tuhan di mana. Nah, karena sekali lagi prinsip yang kita belajar dari apa yang Daud katakan, kasih Tuhan memang tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Makanya Daud berkata, Tuhan itu melakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sesuai dengan firman yang dia lakukan. Karena Tuhan terikat dengan janjinya, dengan firman-Nya, dan Tuhan setia. Makanya
Paulus pernah tulis kepada anak didiknya Timotius, kalaupun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Nah, tapi jangan salah mengerti ayat itu, Bapak Ibu. Artinya, walaupun kita nggak setia, nggak melakukan firman, Tuhan itu tetap setia pada firman-Nya, bukan pada kita, bukan pada kitanya. Karena jelas ayat ini katakan kepada orang yang setia, engkau berlaku setia. Tapi kepada orang yang tidak setia, ya Tuhan nggak setia. Tapi Tuhan tetap setia pada janjinya. Seperti itu. Ya samalah Bapak Ibu ketika pasangan suami istri ada masalah, pasangannya nggak setia. Saya selalu nasihat, ya sudah, itu kan bagian pasanganmu yang mengingkari janjinya. Tapi bagi kamu mau nggak tetap komitmen pada janji pernikahanmu? Kalau pasanganmu meninggalkan engkau, menuntut memisahkan diri padamu, yaitu kan keputusan dia. Tapi sikap hatimu mau nggak? Walaupun memang realitanya terpisah, karena pasangannya nggak setia, pergi meninggalkan dia. Tapi berkali-kali dengan siapapun yang punya pergumulan seperti itu, saya katakan, tapi kamu mau nggak setia dengan janjimu? Hanya maut memisahkan. Akhirnya satu kali ketika pasanganmu nanti berubah, bertobat, dan kembali, ya kamu harus terima, karena memang kamu nggak pernah berubah setiamu. Engkau tetap berpegang teguh pada janji pernikahanmu. Nah, seperti itulah Tuhan, Bapak Ibu. Seperti itulah maksud dari apa yang Paulus tulis kepada Timotius, anak didiknya. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Artinya Tuhan tetap setia kepada firman-Nya. Dan dia menunggu kita sampai kita kembali setia kepadanya. Karena sekali lagi, kasih Tuhan memang tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Makanya jangan menjadi orang yang bebal di atas orang bebal tadi. Tapi mari sadari bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap detik dalam hidup kita, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Berlakulah sesuai dengan firman Tuhan. Berlakulah seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu yang Daud katakan hari ini. Kalau kita berlaku setia, Tuhan setia. Dan kalau kita berbelat-belit, ya Tuhan akan berbelat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tapi orang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkau yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melunturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak pada Tuhan tapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan.
Dan aku menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Nah, yang ketiga, Daud menyadari bahwa semua yang bisa dia lakukan itu karena Tuhan. Jadi mari kita belajar dari Daud hari ini. Yang pertama, ada begitu banyak alasan untuk kita bisa memuji-muji Tuhan. Seperti Daud mengalami kelepasan dan pertolongan dari semua persoalan pergumulan hidup yang pernah dia lewati. Yang kedua, kita belajar bahwa kasih Tuhan memang tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Mari lakukan saja bagian kita karena kita mengasihi Tuhan. Dan bentuk kasih kita itu adalah ketaatan kita melakukan firman. Percayalah, ketika kita melakukan bagian kita, melakukan firman, Tuhan itu setia pada janjinya. Maka dia pasti akan menggenapi janji firman-Nya. Walaupun berkali-kali, sekali lagi saya katakan, dasar kita melakukannya itu bukan karena supaya kita punya alasan menuntut Tuhan menggenapi janjinya. Bukan. Tapi karena memang kita mau mengasihi Tuhan, kita mau taat melakukan firman Tuhan, dan sekali lagi Tuhan terikat pada janjinya. Ketika kita melakukan firman-Nya, maka otomatis dia menggenapi janji-janji firman Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah bahwa segala sesuatu yang bisa kita lakukan itu karena Tuhan. Kita bisa menghadapi segala perkara dalam hidup ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang beserta dengan kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa bangun dengan keadaan yang baik, kami bisa datang kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga kami bersyukur buat pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami ya Tuhan, biarlah kami selalu bersandar, biarlah kami selalu berlindung kepadamu, biarlah kami selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Seperti kami melihat Raja Daud yang berlindung, yang terus hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mau juga ya Bapa, hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa, hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu kasih-Mu tidak bersyarat ya Bapa, tapi janji-Mu bersyarat ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami akan melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup benar ya Bapa. Biarlah hidup kami terus Tuhan berkati. Biarlah hidup kami terus menjadi contoh buat orang lain bahwa ada Tuhan di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Apabila saat kami terus datang kepada Engkau, kami berlindung kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang terus membawa kami hari demi hari lebih baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada, Tuhan juga terus berkati ya Bapak. Dan juga setiap kami Tuhan, baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami juga ya Bapak. Tuhan berkati semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini kami membawa doa syukur dari mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati pekerjaan, usaha, apapun yang kami kerjakan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pekerjaan dan juga keluarga besar kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat acara HUT Pelita yang ke-20 ya Tuhan. Biarlah melalui HUT ini juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan juga setiap jemaat-jemaat akan lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Engkau dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan juga berkati bagian perlengkapan Tuhan. Biarlah mereka terus bekerja untuk melengkapi semua kebutuhan untuk acara HUT nanti ya Bapa. Dan juga Tuhan untuk acara
apapun yang kami ambil dalam bagian khut ini Tuhan, Tuhan juga berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami melakukan yang terbaik untuk khut pelita ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga gembala-gembala kami, tim kepanatuaan yang ada di pelita Tuhan, Tuhan berkati semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat acara talkshow nanti malam ya Bapak, yang akan dibawa oleh Pak Ahyong Gideon dan Ibu Yulia Tuhan. Biarlah di pagi hari ini juga Tuhan terus taruh hikmat-Mu Tuhan, Tuhan urapi mereka ya Bapa. Biarlah melalui talkshow nanti malam juga Tuhan, banyak keluarga-keluarga yang akan dipulihkan, banyak mereka juga akan mendapatkan hikmat-Mu Tuhan, dan juga terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan juga menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh dan berdampak kepada keluarga-keluarga lain atau kepada orang-orang di sekitarnya ya Bapak. Tuhan berkati acara talkshow nanti malam ya Bapak yang ada di Pelita Community ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia ya Bapak. Tuhan bawa Indonesia hari demi hari lebih baik Tuhan. Buat perekonomiannya lebih baik dan juga keamanan yang lebih baik Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada, Presiden Jokowi Tuhan, dan juga seluruh kabinet dan jajarannya ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Dan juga Tuhan berkati Presiden yang terpilih, Pak Prabowo dan Gibran juga Tuhan. Tuhan taruh hikmat, visi juga Tuhan. Dari sekarang Tuhan, untuk membawa bangsa kami Indonesia ke depan lebih baik, lebih maju lagi Tuhan. Menuju Indonesia emas ke depannya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga daerah dimanapun kami tinggal ya Bapa. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan. Bapak, terima kasih buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami berlaku benar di dalam firman-Mu, di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, seturut dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil, dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Tuhan